Halo, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia pemrograman, dunia jaringan, dan dunia Internet of Things yang penting mengenai ruang lingkup dunia teknologi informasi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat dynamic form ya. In case di sini saya mengambil kasusnya yaitu purchase order yang dimana ini sangat umum ya. Biasanya di dalam purchase order itu formnya itu dinamis ya, bisa nambah bahkan bisa mengurang gitu ya. Itu yang disebut dengan form dinamis. Oke, kira-kira nanti outputnya yang akan kasarannya seperti ini ya guys ya. Mungkin saya akan demokan sedikit juga ya yang udah saya buat gitu ya. Nah, ini saya menggunakan backend-nya yaitu menggunakan framework Laravel ya, dan front-end-nya menggunakan Vue.js gitu ya. Oke, jadi nanti mungkin sekilas gambarannya ketika add new item ini akan menambah. Nah, ini yang nanti akan disebut dengan dynamic form ya. Dan juga nanti datanya akan otomatis ke hit ke belakang gitu ya. Oke, jadi nanti kita misalkan nambah apa-apa, ini misalkan 3 item, maka akan ke insert ke database 3 item tersebut gitu ya, secara dinamis. Oke, nah untuk memulai project ini gitu ya, project ya mungkin pendek ya projectnya, kita harus menyiapkan langkah-langkahnya dulu. Yang paling garis besarnya kita harus menyiapkan langkah menyiapkan backend. Jadi kalau front end biasanya dia mengikuti dari backend gitu ya. Jadi sebisa mungkin siapkan dulu backend. Oke, tahapan-tahapannya. Setelah backend selesai gitu ya sampai testing API gitu ya, baru kita bisa menyiapkan front end. Kita mulai ya. Kita akan menyiapkan backend dulu ya. Nah, sebelum menyiapkan backend kita pastikan dulu tool web development kita. Saya di sini menggunakan Laragon. Kalau kalian mungkin ada yang menggunakan WAM atau Exxon, silakan aja. Yang penting nanti requirement dari framework Laravelnya yaitu PHP versi 8. Nah, ini masih versi 7 ya, karena nanti yang akan kita install ini nanti versi 9 frameworknya ya. Oke, sebentar saya attach dulu sebentar. Environment-nya saya rubah dulu menjadi versi 8. Move up. Oke. Nah, ini saya menggunakan Laragon ya. Jadi Laragonnya menggunakan versi multi PHP ya. Kita ketik dulu PHP minv. Oke, bisa kita lihat ya di sini versi Laravel kita, versi PHP kita sudah versi 8. Nextnya kita buat project backend ya. Kita ke cd Laragon cd www. Nah, di sini kita akan membuat projectnya. Oke. Kita buat project ya dengan menjalankan sintak composer, create project ya, projectnya Laravel. Jadi kalau seperti ini nanti kita ngambil dari composer framework Laravel dengan versi terakhir gitu ya, dengan nama projectnya apa, misalkan purchase order BE. Nah, oke, dia akan create project gitu ya. Nah, ini mungkin akan memakan waktu sekitar ya 5-10 menit mungkin ya, tergantung koneksi dari yang kalian gunakan gitu ya. Oke, sambil menunggu kita bisa menyiapkan database-nya juga ya. Jadi kita jalankan lagi cmd mysql min-root. Kalau nggak ada password kalian cukup enter aja. Di sini kebetulan tidak ada, saya cukup enter aja. Oke, kita create sebuah database-nya, create database, misalkan purchase order. Oke, so database. Nah, ini kebetulan banyak ya. Ini kita bisa lihat purchase order. Oke. Nah, ini masih installing ya, proses installing. Cuma mungkin kita bisa lihat ya impact-nya ya. Harusnya sih di C Laragon. Karena di sini saya menggunakan Laragon www. Nah, di sini ada purchase order BE gitu ya. Nah, ini
sambil dia ongoing kita bisa open text editor kita ya, menggunakan Visual Studio Code ya, yang lumayan familiar. Oke, jadi biar lebih optimal waktunya, nah kita tunggu, mungkin masih loading. Oke, nah, kita file, open folder, oke, kita arahkan ke purchase order, select, kita sambil lihat proses instalasinya. Oke, cancel aja. Oh sorry, harusnya don't save ya. Purchase. Don't save. Oke, jadi ini sebetulnya kalau kita lihat ini dia lagi proses instalasi package gitu ya, yang ada di bawah folder vendor gitu ya. Jadi dia akan instalasi proses yang dibutuhkan, dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan Primo Parallel ini. Oke, kita sambil menunggu, kita set koneksi kita ya. Di sini kan masih proses, kita sambil menunggu set koneksi database kita. Kita arahkan ke purchase order ya. Kita tadi membuatnya purchase order. Oke, namanya seperti ini. Nah, ini masih proses instalasi. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita bisa lihat di sini ya, AppK juga sudah ada nih. Nah, selanjutnya kita buat sebuah model ya. Modelnya kita buat di sini. Contohnya misalkan gitu ya. Kita CD dulu berarti ya, ke mana namanya, ke projectnya. Atau di Visual Studio juga bisa sih. Tapi di sini aja ya. CD purchase order. Oke, kita buat sebuah model. Oke. Nah, lompatlah. Nah, PHP Artisan make model gitu ya. Purchase order. In-M ini apa? Jadi kita nanti selain buat model, kita juga buat migration-nya gitu ya. Oke. Jadi nanti akan terbentuk ya sebuah file yang ada di under directory app models, purchase order, sama membuat sebuah file skema purchase order ya, yang ada di database migration. Oke. Ini mungkin dia generate-nya lumayan ya, masih ongoing. Jadi kita bisa sambil dia berjalan kita bisa buka ya. Dia ada di folder database, migration, lalu purchase order. Oke, ini sebuah skemanya. Oke, kita buat sebuah skema table dengan nama. Jadi kalau ini ID biarkan auto increment generate. Kita buat table string. String ini tipe datanya ya. Misalkan ini kolomnya namanya product name misal gitu ya. Biasanya kan kalau di purchase order itu biasanya ada product name gitu ya, produk apa yang mau dijual gitu ya, TY. Oke. String table price gitu ya, berarti tipenya desimal, dan kita price. Oke. Nah, jadi seperti ini kita sudah membuat sebuah skema table baru dengan nama table purchase order. Kita bisa cek sebelum kita generate use purchase order. Oke, kita bisa cek tabelnya ada nggak, show, kita bisa ketik show tables. Oke, empty tables. Jadi di sini belum ada table sama sekali. Kita coba generate ya. PHP Artisan migrate refresh. Min sheet. Ini sebenarnya min sheet kalau ada sampel data ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, dia akan mengenerate
beberapa table ya, atau membuat beberapa table. Yang terakhir terbuat juga ya purchase order. Jadi ini bawaan defaultnya ya, ada beberapa skema nih. Kita coba show tables lagi. Nah, ada 6 ya, 6 tables ya yang kita bikin ini. Berarti defaultnya dia ada 5 ya. Ini pakai PHP Artisan. Kita pakai Laravel versi 9 ya. 950 ya. Oke. Nextnya kita buat sebuah controller ya. Oke, kita buat sebuah controller yang dimana controller ini yang akan menjembatani ke model gitu ya. Namanya MPC ya. Kalau basicnya apa namanya framework, kita buat sebuah controller dengan menjalankan sintak PHP Artisan make controller gitu ya. API purchase order controller. Nah, ini make controller API ini apa nanti jadi di bawah folder API gitu ya, supaya lebih rapi aja sih. Oke, kita enter. Oke, dia akan membuat sebuah controller baru, purchase order controller. Lalu kita buka ya, apa namanya controllernya, kita buat metodenya ya. TTP controller API purchase order. Nah, kita buat metodenya. Metodenya kita buat untuk menyimpan data ya. Jadi kita bisa buat nama metodenya misalkan store, lalu kita kasih parameter request. Jadi nanti dia bisa menangkap data kiriman dari depan. Oke. Lalu kita buat sebuah variabel status, yaitu nanti untuk apa namanya return atau mengembalikan ke depan ini statusnya ini true atau false. Itulah prosesnya ya. Oke, kita buat defaultnya false gitu ya. Lalu kita pakai try catch exception ya, ini aja. Oke, nextnya kita balikan ya, kita balikan datanya. Kalau misalkan ada error ya, kita buat sebuah data message. Kalau ada something dia akan ke bawah nih guys ya, get message, and then kita buat sebuah respon ya, respon status. Oke, lalu data. Nah, kita buat sebuah array ya, lalu kita balikan return respon JSON ya, balikannya JSON aja ya, jadi biar gampang dibaca nanti karena front end kita Vue.js gitu ya, JavaScript. Respon seperti ini, jadi nanti kalau ada something dia akan ke bawah, anything sih, apapun itu ya. Oke, nextnya kalau misalkan dia berjalan normal gitu ya, maka dia akan ke atas. Oke, kita buat apa namanya sebuah request gitu ya. Oke, karena dari depan kiriman datanya itu sebuah array atau data array ya, data yang apa namanya collection gitu ya, data yang banyak. Jadi kita bisa looping data yang nanti akan dikirim ya. Misalkan kita ambil request, anggap ini yang dikirim purchase order gitu ya, nama apa variabelnya kita string k string value. Jadi yang akan kita tangkap value-nya. Kirimannya array ya nanti ya ke depannya. Jadi nanti yang dikirim purchase order gitu ya. Yang nanti mungkin akan saya testing lewat Postman nanti purchase order gitu ya. Oke, di dalam loopingan anggaplah tadi di dalamnya itu ada 3. Nah, misalkan nanti kita looping semuanya menggunakan for each, lalu kita simpan. Nah, kita bikin aja di dalam apa namanya loopingannya, kita bikin variabel input data bisa gitu ya. Jadi kita declare ya, kita declare kolomnya apa, product name misalkan di sini jadi string value array product name. Oke, koma lalu kita string value ITY.
price gitu ya, string value price. Oke. Nah, jadi apa namanya, yang akan nanti kita insert ini 3 kiriman ini ya. Oke, lalu kita pakai pakai builder aja ya. Pakai builder. Nah, nama tabelnya apa tadi? Kita bisa cek nama tabelnya purchase order. Oke. Ini lalu kita insert stream input data. Oke. Jadi ini kalau tidak ada masalah, ini akan dia melanjutkan looping, lalu akan insert. Kalau ada 3 insert 3, kalau ada 10 insert 10, lalu kita return statusnya ya. Kita set dulu statusnya jadi true, lalu kita bikin data message. Oke, seperti ini. Lalu kita return ya, buat sebuah respon dulu. Status data. Jadi kita akan mereturn statusnya apa, datanya ini membawa message-nya apa gitu ya. Kita return respon JSON response. Oke, ini. Nah, ini metode ini sebenarnya cukup. Selanjutnya metode ini harus kita daftarkan ke root ya, karena nanti yang akan kita konsum itu lewat root ini ya. Kalau metode ini nggak diapa-apain ya nggak bakalan ada fungsinya ya. Oke, kita ke root lalu kita ke API. Oke, ini kita buat metodenya namanya post ya, karena dia mengirim data. Post misalkan purchase order. Nah, di sini kasih array, nama kelasnya apa, purchase order controller. Oke, kelas, koma, nama metodenya apa, store. Oke, seperti ini cukup, titik koma. Seperti ini cukup. Lalu kita bisa pastikan apakah root yang kita buat gitu ya berfungsi atau enggak gitu ya. Kita bisa pastikan PHP Artisan row list. Nah, kita bisa lihat ya di sini sudah ada ya API purchase order gitu ya. Ini sudah ada rootnya. Jadi kita nextnya bisa melakukan testing dengan menggunakan tool Postman. Setelah terdeteksi dari root listnya Laravel gitu ya. Oke, kita akan tes API-nya dengan menggunakan tool API test, yaitu menggunakan tool Postman ya. Ini kalian bisa install ya untuk kebutuhan development-nya. Oke, jadi ini nanti kita akan tes nih guys ya. Jadi di sini kita akan tes API purchase ordernya gitu ya. Kita akan hit data sampel data supaya nanti untuk di front end kita tinggal menggunakannya. Jadi kita pastikan dulu udah work gitu ya patternnya gitu. Jadi seperti biar enak gitu ya. Oke, jadi di sini API-nya API purchase order gitu ya. Jadi kita jalankan dulu nih guys artisannya ya, biar bisa kita panggil lewat web browser atau lewat Postman nanti ya. Oke, alamatnya 127.0.0.1, portnya 8000. Oke, kita kopikan, kita buka Postman-nya, lalu kita buat koleksi baru, lalu add request. Oke, nah tipenya di sini ada tipe tipe API-nya get atau post atau dan yang lainnya. Tapi di sini kita menggunakan post karena API yang kita
buat tadi metodenya post gitu ya. Kita samakan post, lalu paste URL-nya 127.001 port 8000 slash tadi alamatnya API slash purchase. Oke, kita simpan. Nah, ini sebetulnya dia sudah menghit atau sudah mengarah ke alamat IP, ke alamat API yang kita buat gitu ya. Nah, caranya gimana untuk memastikan ya? Jadi kita bisa DD di sini atau di die ya. Jadi kita DD purchase order. Jadi kita pastikan apakah API-nya betul alamat yang kita buat gitu ya. Nah, oke, kita bisa lihat di previewnya. Oke, udah betul ya. Dia ada respon purchase order sesuai output yang saya buat. Selanjutnya gitu ya, kita buat tipe data JSON ya. Jadi kita postnya tipenya menggunakan data JSON yang dimana nanti akan kita tangkap seperti ini ya, purchase order. Berarti kita bikin JSON ya. Caranya gimana? Jadi di tab and body yang ada di Postman ini, kalian pilih raw, lalu di sini tipenya JSON, oke? Lalu buka kurawal kalau JSON gitu ya. Lalu di sini kita purchase order. Nah, di sini purchase order ini yang akan ditangkap nanti di backhand gitu ya. Seperti ini purchase order. Lalu kita kasih tipe 2 sebagai key ya, ini ya. Key tipenya array. Nah, tipenya array, lalu kita buat berapa data yang akan kita hit. Gitu ya. Jadi ini tipenya array collection gitu ya. Misalkan data pertama gitu ya. Data pertama ini masih ke product name ya tadi ya. Oke. Product name. Gitu ya, misalkan di sini card dan di sini KTY. Karena ini yang dibutuhkan sama tabelnya kan, KTY misalkan 10. Anggap ada penjualan mobil gitu ya. 10, price-nya misalkan ya ini $dolar gitu ya. $9.000 gitu ya. Ini data koleksi pertama. Misalkan dalam satu penjualan ini kita ada 2 juga gitu, ada lebih dari 1 lah penjualannya. Misalkan di sini motor cycle, oke. Di sini kita ya penjualannya 11, oke. Misalkan harganya $800. Ya ini sampel aja. Oke, before atau sebelum kita hit, kita pastikan dulu ya. Select bintang from purchase order. Nah, empty set ya atau empty data. Kita coba ya. Kita coba hit apakah dia menginsert gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya return datanya, kita bagian pretty ya biar bagus ya responnya. Yang di sini dia ada status true, lalu ada data message-nya save gitu ya dari backend. Nah, ini tuh menandakan bahwa try catch kita berfungsi dan datanya sudah masuk ke database atau ke table purchase order. Kita bisa select bintang from purchase order. Oke, ada 2 ya. Ya. Nah, jadi secara pattern itu ya kita bikin dulu gitu loh si API-nya, si backend-nya sampai dengan selesai gitu. Next-nya, karena ini udah bisa dikonsum, baru kita membuat front end. Oke guys, demikianlah untuk part 1 atau bagian satunya ya. Mungkin ini video ini kayaknya kelamaan nih kalau saya dibuat dalam satu part gitu ya. Oke, nantikan part selanjutnya, part 2, yaitu nanti di bagian front end-nya ya. Di bagian front end akan kita selesaikan sampai dengan selesai. Oke, demikianlah video tutorialnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk berkembangnya channel Asep IT. Oke, demikianlah guys. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.